apabila misalnya mendengar ada amalia zikir dan sebagainya itu, kita baik aktif atau tidak dalam artian partisipasi di situ akan mendapatkan curahan, baik pahala ataupun rahmat, maghfirah yang lain-lainnya gitu ya. Kalau itu di majelis zikir, kalau misalnya di seputaran masjid gitu gimana Pak? Pak Ustadz? Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mana deh? Mana deh? Ini ya kan? Itu sekali. Mikir dulu. Di luar tema ini nggak masalah. Itu Bebas. Abdul Rahmat juga tinggi tinggi. Kedua, mau katanya. Anda nanya, betul? Ayo. Aduh. Ayo yang lain. Maksudnya supaya kalian jawab. Hai Pak Ustadz. Di luar ini kajian di luar tema ini masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan iya Pak Ustadznya, orang kan bertoriko tujuannya bersihkan batin, hati lah pokoknya. Iya. Penyakit iri, dengki, dendam, sombong, misalkan. Terus orang kan zikir ya. Terus maksudnya selama bertoriko pasti masih ngerasa ya sifat kos gitu jorel pokoknya, sifat iri, dengki, dendam, sombong. Terus orang kabur meninggal tak Ustad, tapi kan berarti kan orang jangan sampai tujuan dah, jangan sampai tujuan ngabersihkan hati kos gitu. Eta kumaha tak Ustad dianggap orang gagal dalam bertoriko apa kumaha tak Ustad? Iya. Kubur. Oh maksudnya kan orang masih ayah pasti sifat jorel kos gitu dah. Berarti kan jangan nyampe ke tujuan. Dibikin ke laut. Itu kumaha tak Ustad? Iya. Oke, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika memang ini pengalaman pribadi sih, pengalaman pribadi saya nggak tahu cuma yang beda. Ketika awal-awal kita dalam perjalanan atau bertoriko gitu katanya, kuno neta hawa orang gitu atau hawa nafsu orang lebih gede gitu kan, lebih sering marah-marah naon segala macam. Nah apakah di situ memang ada salah dalam, setelah itu memang ayat musalah di pebelah mana musalah? Nah, apakah orang salah dalam cara berpikirnya atau kumahana gitu? Tapi memang kayak dia mengkatina mah alhamdulillah sih memang just mulai rada normal, cuman di awal-awal nongkur dari kita soalnya pengalaman ayat baturan oke itu pengalaman kita goda anak di diri sorangan ataupun di luar gitu, nyiur orang bisa marah gitu kan. Gitu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, tadi berkenan diterangkan di Tausudur sendiri seperti itu ya. Kalau menurut hemat saya, baik itu masjid ataupun musola juga sama. Kenapa? Karena itu kebaikan juga. Nah dari kebaikan itulah orang termotivasi dengan sendirinya kan, tanpa disuruh, tanpa diucapkan, tapi apa hanya melalui tingkah laku awal kita yang orang sering berbondong-bondong ke masjid, mendengarkan bacaan azannya, lantunan azannya. Kadang-kadang orang yang suka baca Quran kan, itu sama saja. Jadi memang Abah di sini di Miftahul Sudur karena kita kan lagi sedang berzikir, lagi suluk bahasanya kan. Suluk itu kan lagi kita mengerjakan pekerjaannya.
Jadi di sini apa itu hanya lebih spesifikasi lagi di khususnya di tempat majlis zikir. Nah, di situ mungkin bobotnya Allah alam bisawab. Bobotnya lebih besar kepada di sini apa di masjid Allah alam bisawab. Itu tidak tahu. Cuman yang pasti sama. Asalkan itu tempat kebaikan bisa memberikan orang motivasi untuk berbuat baik, sama. Dia juga akan mendapatkan pahalanya, barokahnya, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa keterangannya? Di dalam maktubah Tuan Syekh Abdul Qadir, salah satunya kan seseorang yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah puasa, tidak pernah melihat seorang ulama, gara-gara hanya melihat bekas debunya Tuan Syekh doa, itu bisa menjadi hujah buat dia untuk masuk surga. Itu gambaran dari hal yang kecil. Padahal orang itu maaf luar biasa, tidak pernah ketemu ulama, sholat juga nggak pernah, puasa nggak pernah. Jadi hanya melihat asbab debu lewatnya Tuan Syekh Qadir, itu bisa menjadi sebab untuk dia masuk ke dalam surga. Luar biasa. Nah, itu maksudnya perbandingannya skala yang paling kecil sekalipun itu bisa dijadikan hujah, apalagi dia orang yang di dekat masjid dia tidak pernah sholat, tapi dia sering lihat orang sholat, sering mendengarkan bacaan-bacaan sholat, sering mendengarkan lantunan azan, sering melihat ulama. Itu kan salah satu motivasi juga buat diri dia. Jadi kategorinya sama, cuman makomnya, derajatnya, bobotnya lebih besar majlis zikir atau seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Tapi hemat saya memang bobotnya lebih besar ini karena apa, di sini menyampaikan spesifikasinya lagi masuk dalam kategori majlis zikir atau zawiyah atau khalaqah zikir. Karena ini apa tujuannya? Untuk membersihkan hawa nafsu di dalam tubuh kita. Ingat, bukan menghilangkan hawa nafsu. Ingat ya, kalau hawa nafsu kita hilang, kita tidak mau punya istri, kita tidak mau makan, tidak mau ngopi, tapi lebih mengendalikan hawa nafsu seperti kerbau yang dicocok hidungnya kan, kita kendalikan si kerbau itu, kita belok ikut belok kan kalau yang dicocok. Nah, seperti itu gambarannya hawa nafsu kita itu. Yang kedua, pertanyaan Andre berkaitan dengan hal itu, Allah tidak melihat hasil, hasil itu hak prerogatif Allah, tapi Allah melihat prosesnya, ikhtiarnya, keinginan besarnya untuk berubah dirinya. Kalau hasil itu hak prerogatif Allah. Apalagi orang yang sudah ditamkin. Jadi pertanyaannya kan tadi tidak bisa merubah sampai akhirnya dia meninggalkan gitunya. Jadi Allah tidak melihat hasil, Allah melihat prosesnya. Nah, itu tergantung Allah, tapi yang pasti jaminan tersendiri orang yang dipisahkan oleh Allah untuk berzikir itu salah satu pintu untuk menuju kedekatan kita kepada Allah. Kalau dalam itu sudur, salah satunya pintu untuk membuka kewalian. Allah bisahkan dia, Allah bisahkan seorang salih itu untuk bisa berzikir. Apalagi dia sampai merasa, kok udah zikir tapi begini aja, udah merasa bisa begitu aja, udah luar biasa. Dia merasa, kok udah gue zikir terus tapi merasa nafsu amarah gue masih tinggi, ini masih tinggi. Dia itu sadar berarti. Itu kesadaran yang luar biasa sebetulnya. Orang yang tidak sadar itu
selalu emosi tinggi tapi tidak menyadari bahwa dia itu emosinya tinggi. Itu orang yang nggak sadar. Dia bisa bicara begitu berarti udah sadar, menyadari, tidak lupa ingatan berarti kan. Lupa ingatan. Disadarkan oleh Allah melalui pintu zikir itu luar biasa itu. Belum tentu kita setelah sebelum ikut begini punya pikiran seperti itu. Malah pikiran positif. Nah, yang kadang-kadang orang yang berzikir kita yang melihat ya, bukan diri sendiri, karena yang menilai kan orang lain kan. Adapun dia setelah zikir terus seperti itu aja, tidak seperti kita mengusir anjing, tapi di dalam kantong kita masih mengantongi tulang. Zikir kencang, itu ibarat mengusir kan hal kejelekan, seperti kita mengusir anjing. Dilubahkan berat, menjauh, tapi di kantong kita masih ada tulang. Geus diusir ya pasti balik deui, bener. Begitu juga orang yang berzikir niatnya untuk membersihkan batinnya, membersihkan tazkiyatun nafs itu, tapi dia masih memelihara kesombongannya, kedengkiannya, takaburnya, ya seperti itu. Ibarat kita mengusir anjing, tapi di kantong kita masih memelihara tulang, ya balik deui. Tapi yang pasti Nabi Allah Yusuf alaihissalam pun sama. Dia berkeluh kesah kepada Allah waktu di penjara. Alangkah sulitnya mengendalikan hawa nafsu, kecuali kita pasrahkan semua itu kepada Allah. Nanti Allah sendiri yang menyetel volume nafsunya itu untuk dikecilkan, bukan kita. Nah, melalui metode ini zikir salah satunya itu metode. Nanti prerogatif Allah sendiri untuk menyetel volume nafsu tersebut. Ya, seperti itu deh. Apalagi orang nggak berteki ya nggak ada jaminan. Karena banyak cerita kemarin orang-orang yang pada waktu menghadapi syakaratul maut luar biasanya di situ hadir seorang guru mursyid untuk membimbing kita, untuk mendampingi kita. Itu luar biasa. Makanya kita balas kebaikan guru mursyid kita melalui kebaikan kita lakukan. Melalui apa? Khidmat kepada guru mursyid. Di sini ada majelis wadahnya untuk berkhidmat. Banyak didedikasikan semuanya jangan karena melihat saya, tapi melihat guru mursyid. Air kotor di majelis bersihkan. Ulah karena yang di lagu saya, yang di alam kubatul ulah. Dan jangan kemarin saya ucapkan itu. Beri tunjuk sama saya menjadi petugas atau untuk masalah kebersihan atau untuk jadi satgas, ya sama semua nilainya di mata Allah. Yang penting niatnya apa? Khidmat ke guru mursyid. Jangan seolah-olah orang yang dapat petugas manaqib lebih mulia, tidak. Jangan merasa seperti itu. Malah yang luar biasa orang yang suka bersih-bersih di luar itu. Kenapa? Karena tidak terhinggapi oleh rasa ingin dipuji orang. Tapi kalau tampil jadi petugas pasti ada perasaan ingin dipuji orang. Makanya kadang-kadang nilainya lebih rendah, lebih mulia orang-orang yang suka membersihkan, sok cuci piring, sok naon. Jadi petugas kadang-kadang kan sok timbul sifat takabur. Tadi air tampil bagus saja. Ria. Ya. Hati-hati. Jadi semua nilainya sama.
Angus deh cukup tuh Kira-kira kalau itu cukup di tambahan deui. Pertanyaan yang ketiga, orang yang baru talqin zikir, baru mengamalkan zikir seperti itu rata-rata. Orang yang belajar pencak silat pun kayak seperti itu rata-rata. Rasa lebih jago, rasa gagah, bentar-bentar his. Tapi kalau semakin mendalam terus-menerus seperti ilmu padi, sangat bersangit lama-kelamaan menunggu. Emang keadaan seperti itu karena sifat keluar merasa gue lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Karena gue udah bertoriko. Padahal lamun timbul sifat itu lebih goreng. Tujuannya orang tazkiyatul nafs, tapi muncul semua hal-hal begitu. Tapi bagi orang yang pemula awal-awal memang seperti itu karena merasa lebih baik. Itulah penyakit iblis. Ana khairu min iblis gitu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Cak iblis kan pas gitu. Aing diciptakan dari api. Siapa diciptakan kok? Sombong saking terlempar iblis dari surga, apalagi kita manusianya sombongnya, dengkinanya, irinya, takabur, segala hari udah penyakit. Hai biasa surga. Tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam surga. Di dalam zaman Nabi Isa alaihissalam ada seorang hamba Allah yang sangat mulia, yang sangat soleh, hidup sendiri di pulau tersebut, makan langsung dari Allah, ibadah seumur-umur kepada Allah, puasa tidak pernah berhenti, dan tidak pernah ada interaksi dengan manusia lagi. Berarti kan itu sifat tadi, sifat ini, sifat sombong. Pas dia meninggal dunia, dia minta kepada Allah, saya ingin masuk ke dalam surga melalui amal dia. Ternyata pas setelah ditimbang tidak bisa. Saya itu umurnya ratusan tahun. Ternyata semua bisa masuk surga itu melalui fadlnya Allah. Makanya kita luar biasanya, ilahi anta maksudi waridhoka. Kita mengincar ridhonya Allah. Tujuannya apa? Begini juga, kita nggak ada yang mana, kita nggak ada santunan. Apa tujuannya? Ibtigo amal dotillah. Tujuannya hanya untuk menyenangkan Allah. Titik dari tulang belas. Ini sebagai memang rata-rata orang pemula seperti itu. Dimanapun mau mendapatkan disiplin ilmu apapun pasti seperti itu dulu. Tapi insya Allah lama-kelamaan juga akan tumbuh dengan sendirinya. Karena kalau sudah tahu seperti itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ayo Sade. Nabas non, riadoh masa non terserah. Mulai jorok ternyata. Ah? Jodoh. Riadoh padahal baca dia waduh terus bayar 80.000 kali. Dia waduh 80.000 kali. Lah, istilahnya otak. Contoh. Jadi 80.000 guys. Masih ada? Ayo kita uang, Pak Emi. Emi, satu lagi ya. Ayo, silakan. Siap. Cuma saya minta ini ya. Main ya. Kok? Kenapa tuh?
Amin. Itu sabatang baik. Wah. Terbungkus. Mulai ini Percaya. supaya ada cerdas otaknya saya sih. Tadi rokok tercerdas otak saya. Otak kedinya. Malah begitu. Ah. Andre deh. Yang tua Ya, silakan Mbak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang naik turunnya iman seseorang. Ya khususnya sebenarnya saya gitu ya. Kita kan kadang-kadang kalau lagi merasa tinggi mungkin itu kita rajin gitu kan. Banyak ibadah, banyak apa gitu. Tapi kalau lagi rendah kita kadang-kadang juga males. Kadang-kadang malah bolong, ada bolongnya gitu kan. Nah ini pengaruh dari kemalasan itu sendiri atau memang didorong sama dijaga-jagain gitu ya sama setan lah katanya kan gitu kan. Kan setan juga katanya suka ganggu supaya orang nggak mau beribadah apa. Nah ini antara gangguan setan dengan kemalasan itu sendiri, gimana kira-kira ini apa Kiatnya. melihatnya gitu, terus kemudian nanti kiatnya mungkin Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di dalam kitab Al-Hikam ya, nah, oh si Asi Apa ya itu ya dalam kitab Al-Hikam ada keterangan begini. Kalau kita sedang diberikan enak dalam beribadah, itu berarti Allah sedang membuka pintu rahmat Allah. Coba, kadang-kadang disebutkan saja kan, bisa aja dalam keadaan apapun, itu berarti lagi terbuka pintu rahmatnya Allah. Tapi kalau dalam keadaan kita diberikan waktu luang yang banyak tapi malasnya minta ampun, itu berarti pintu rahmat Allah sedang tertutup. Kalau seperti itu gimana? Sekarang sudah tahu. Kalau kita lagi semangat dalam beribadah, berarti Allah sedang membukakan pintu rahmat Allah. Kalau kita sedang malasnya luar biasa, berarti pintu rahmat Allah sedang ditutup. Harusnya kalau sekarang sudah tahu ya. Kalau sudah tahu sekarang, kita menyadari kita malas amat. Oh berarti pintu rahmat Allah ditutup untuk diri kita. Kita lebih kencang lagi ibadah, lebih digiatkan lagi, disemangatkan lagi. Jadi ibaratnya kita paksakan benar-benar. Contoh seperti kita bangun tidur, pertama kan kita bangun, setan kan masih nempel itu kan. Yang kedua, yang ketiga baru keluar setelah kita ambil wudu. Setelah kita baca doa, itu baru yang kedua tuh keluar tuh, masih di sekitar kita. Yang ketiga, setelah kita ambil air wudu, baru keluar semua. Nah disinilah kalau di dalam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu di Al-Hikam seperti itu. Berarti pintu rahmat Allah sedang ditutup untuk kita. Dan yang kedua sebetulnya gini juga pembelajaran. Allah pun memberikan begini, keimanan kita kadang naik, yazid, kadang tangkus ya. Kalau yang khusus turun. Sebetulnya apa? Untuk lebih merasa enak lagi. Kalau kita di atas terus nih, kita rajin terus ibadah sama Allah, itu hilang lagi nikmatnya. Tapi kalau setelah Allah kasih sandungan, dikasih malas nih, pas kita mulai lagi lihat ibadah lagi, kerasa enak, lezat lagi. Seperti ini orang yang kaya, dia tidak akan merasakan diri dia kaya kalau dia belum jatuh dulu. Setelah dia jatuh, dia naik lagi baru kerasa kenikmatannya itu. Seperti itu sebetulnya tujuannya begitu. Allah itu mengenalkan kayak begitu aslinya.
Ya jadi kita ke Allah juga ya seperti itu, husnuzon aja. Kayak kalau kita dikasih jatuh sama Allah dalam hal ekonomi, tujuannya supaya merasakan, oh seperti ini. Nih contoh nih, saya punya lutut nih kemarin sakit ya. Lutut saya pada waktu Surya Raya itu sakit ceritanya, yang karu-karuan, sampai jalan pun susah, tertati-tati. Ternyata Allah negor saya bahwa begitu berharganya lutut saya. Setelah apa? Setelah saya merasakan sakit. Sekarang kita punya mata, ya, tidak pernah merasakan syukur kita kepada Allah. Biasa saja kan? Tapi kalau Anda telah dikasih sakit mata oleh Allah seperti apa, terus Anda disembuhkan lagi oleh Allah, baru terasa betapa besar nikmat yang Allah berikan, nikmat terhadap diri kita. Sebetulnya tujuannya baik semua sebetulnya. Makanya ada kaya, ada miskin, ada senang, ada susah. Nah, orang-orang yang sudah berpengaruh arif billah tidak akan terpengaruh oleh itu semua. Contoh, kehilangan duit tetap alhamdulillah, dapat rezeki alhamdulillah, istri minta cerai alhamdulillah. Seperti itu. Kita jangan ngomongin diri sendiri. Kenapa? Sering kita ucapkan pada waktu itu, sami Allahu liman Rabbana walakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul. Tidak ada celah kita untuk yang lain kecuali untuk alhamdulillah. Apalagi kalau kita sering melakukan doa kunut atau kunut biasa atau kunut nazilah. Kalau maghrib sebetulnya harus pakai kunut nazilah aja sebetulnya. Cuman berhubung kadang-kadang orang luar juga suka ikut, dan kita menghindari hal-hal itu aja dulu, nggak apa-apa. Di situ ada walakal hamdu alama qadar. Selalu memuji Allah atas pilihan Allah, terserah Allah. Coba sampai seperti itu. Dia ada apa? Syukur terus. Makanya wa syakartum la'azid. Kalau kita bersyukur semua di segala hal, di segala lini, Allah akan tambahkan. Itu di situ. Jadi semua kita harus memuji terus menerus. Anak meninggal alhamdulillah, usaha kita bangkrut alhamdulillah, usaha maju alhamdulillah. Semua. Kalau pembahasan kemarin yang disebut surganya orang-orang sufi, ar-ridha bi qada, ridho semua dengan ketentuan Allah. Mau dikasih apa, mau diberikan apa, selalu ridho. Itulah yang disebut namanya surga dunia bagi orang-orang tasawuf. Kalau dalam kita kan ada lagi, ciptakan surga dalam diri kita. Gimana kita masuk surga? Hidup dunia aja paling sangkanya pusing dulu. Surga itu kita ciptakan dulu dalam diri kita. Tujuan apa salah satunya? Kiatnya yaitu tadi selalu ridho dengan keputusan Allah. Selalu senang dengan keputusan Allah. Dan salah satunya tadi tidak pernah mengadu keluhan-keluhan dalam diri dia kepada orang. Kalau dia sering mengadu keluhan dia kepada orang lain, berarti dia bersekutu. Ya, artinya bersekutu. Tidak puas dengan apa yang telah Allah tentukan untuk diri kita. Nah, tujuan kita semua itu berzikir itu ya ke situ arahnya. Aslinya ke situ arahnya. Makanya kan ada kiat-kiat dari Allah melalui mandi tobat itu dididik untuk diri kita. Apalagi
Apalagi kalau kemarin kita bicara masalah tasawuf itu antara masalah waktu kan. Masalah waktu luar biasa. Hembusan napas keluar masuknya aja itu dihitung. Nanti Allah di yaumil qiyamah akan menghitung keluar napas kita itu. Keluar masuk napas kita akan dihitung oleh Allah sampai ke situ. Ini bukan kita banyak sia-siakan waktu begitu saja. 1 menit 70 kali dan jantung kita berdetak. Melalui napas pun sama, masuk keluar napas pun itu dihitung. Nah sekarang kita punya hobi enaknya di situ. Jadi isi waktu luang, jangan sampai goflah tadi itu ya, jangan sampai lalai kita kepada Allah melalui zikir khafi, continue terus menerus. Itulah nanti yang disebut Allah hadiri, Allah ma'ani kan itu ya, Allah nadiri. Itu nanti masuk dalam kategori makom muraqabah. Makom muraqabah kan itu, kalau Allah selalu melihat kita, Allah selalu bersama kita, seperti itu. Jadi surga pun di dalam diri kita ya, gitu. Mensugesti diri sendiri. Harus selalu berhusnuzon terus kepada Allah dan selalu bisa berdamai terus dengan sesama. Cukup belum Pak? Cukup, alhamdulillah. Dari Pak Ustaz. Siap. Apa yang ini tenang? Nomor kopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, kan nikmat-nikmat Allah semuanya gitu ya yang ada sama kita, ini itu kan bukti cinta Allah sama kita lah ya. Itu mah udah wajib lah kita syukurin ya. Terus di sini saya mau minta tips, maksudnya tips sama Pak Ustaz. Sebaliknya maksudnya gimana tips biar kita itu cinta sama Allah gitu loh, maksudnya jadi dari zikir ataupun sholat wajib lah gitu yang kita lakuin itu tuh pakai rasa cinta sama Allah, jadi biar timbulnya tuh ikhlas lah gitu, benar-benar tulus gitu karena emang cinta sama Allah gitu Pak Ustaz. Itu tipsnya gimana Pak Ustaz? Jadi itu aja. Waalaikumsalam. Kalau tips seperti itu kita rasakan, semua kita dapat kerja, kita dapat istri, kita dapat anak, itu semua dari Allah. Kebanyakan orang yang membuat lalai dia, membuat dia lupa kepada Allah karena merasa semua ini hasil jerih payah gua. Kalau ingin merasakan kita lebih cinta kepada Allah, ya, Allah memberikan istri terhadap diri kita, Allah memberikan anak buat diri kita, Allah memberikan pekerjaan untuk kita, Allah menggaji kita. Jadi selalu dikaitkan semua itu dari Allah. Nah, kalau setelah seperti itu Allah memberikan kita, dibisarkan oleh Allah untuk beribadah, dibisarkan oleh Allah untuk bisa berzikir, itu semua dari Allah. Kalau semua dirubah mindset seperti itu, insya Allah. Contoh Andre, kita berteman, saya selalu baik, walaupun poin jangan diberikan duit, 1 juta tiap hari itu. Coba gimana perasaan Anda itu dalam diri saya? Senang. Ya kan? Senang, sungkan, menghormati, menghargai. Ayo Allah mau lebih daripada itu. Allah mau lebih daripada itu. Sekarang kita bisa begini aja dapat semua dari Allah, udah ada gratis non gratis, kurang terkerasa.
masalah bab zuhud kan begitu. Contoh orang TKI, dia pergi ke Arab, pasti dia kangen kan pengen pulang. Selama kontrak 2 tahun itu dia pengen pulang melihat sanak saudaranya. Ayo urang mah di dunia bohong ke Allah nah. Jangan rasa apa menang urang kabeh. Perasaan menang urang kabeh. Jadi Allah nanti tukang dan baik. Apalagi semoga kita di bab zuhudnya kemarin jelas merasa ia buka aing itu buka aing, ia menang aing capek, kesan aing ke bol kan gitu. Jadi kalau mindset kita selalu kita ubah, selalu kita kaitkan kepada Allah, insya Allah akan timbul namanya cinta. Ayo lamun geus cinta kumaha? Namanya cinta yang ada apa? Pengorbanan. Kalau orang cinta tidak berkorban, bohong, kata lain cinta nafsu. Tapi kalau definisi cinta selalu ingin berkorban untuk yang dicintainya. Begitupun kita kepada Allah. Ayo masalah bab wajib puasa, bab masalah sholat, nah itu mulai masalah itu mau kita yang butuh kebutuhan kita kepada Allah. Beda lagi. Nah salah satu alat yang paling enak yang kita alhamdulillah syukur ya Ustaz. Kurang bukan alat karena zikir hobi yang luar biasa. Itulah yang selalu menyertai kita. Itu luar biasa. Meskipun pada konten yang terus menerus, biar selalu timbul rasa syukur kita kepada Allah dan semua dari Allah. Itu jangan lupakan juga dari mana, sedang apa, mau ke mana. Ima ditanya, mau kemana? Kemana ya? Oh iya. Itu berarti hilang. Udah tahu kita mau menuju kepada Allah dan terakhirnya pulang kepada dari mana? Dari Allah. Sedang apa? Sedang menuju Allah. Mau kemana? Mau ke Allah. Kalau sudah tahu seperti itu berarti dia sudah sadar dengan dirinya, masuklah dia ke dalam kategori man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sadar diri, tahu diri. Makanya kemarin waktu di bab zuhudnya luar biasa sebetulnya kemarin. Jadi sebelum itu pun Allah memanggilnya ya ayuhan nafsul mutmainnah. Tenang seperti apa? Seperti air yang sangat bening. Kalau air bening sekali tidak ada riak, tidak ada angin, tidak ada apa. Coba lihat di dalamnya, terlihat semua. Begitu juga diri kita. Kalau kita sudah bisa mutmainnah, kita akan tahu kesalahan kita, kebodohan kita, tahu semua, terlihat seperti air bening itu. Kalau diilustrasikan, terus sudah tenang, sudah enak, baru irji'i ila rabbiki, balik kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah, kamu senang, Allah pun senang. Kamu ridha, Allah pun ridha. Baru dah masuk dalam kategori golongan hamba Allah. Berarti kita belum masuk kategori hamba Allah ya. Prosesnya belum, mutmainnah aja belum, kita ya kan? Baru fadkhuli fi ibadi. Setelah itu kan baru masuk ke dalam golongan wadkhuli. Berarti kita belum masuk ke golongan Allah.
memang betul. Ada seorang sahabat datang kepada Kanjeng Nabi, saya pengen minta wasiat ya Kanjeng Rasulullah. Kata Nabi, wala taqdhab. Masa ya Rasulullah? Wala taqdhab. Masa lagi ya Rasulullah? Wala. Jangan marah. Jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? Jangan marah. Ternyata orang marah itu kategorinya setengah gila. Seorang profesor pun kalau sudah marah coba, orang goblok kan? Orang goblok. Seorang profesor doktor pun kalau sudah emosi marah, hilang akal sehatnya. Setengah orang gila. Hanya benar kata-kata Mas. Malah takut. Gara-gara hal sepele aja dia emosi coba. Bicaranya maunya juga. Kadang-kadang maaf di jalanan gara-gara uang parkir 1000 nyawa taruhan. Gara-gara apa? Marah. Nyawa dihargai uang 1000 perak. Trik-trik banyak tuh masalahnya nggak kelihatan. Sampai seperti itu. Itulah pesan wasiat Rasulullah. Salah satunya itu. Makanya orang yang dalam keadaan marah coba lihat. Kalau dia dalam keadaan berdiri pasti bergetar lutut dia. Salah satu kiatnya coba dibawa dulu. Kalau kita marah bawa duduk. Duduk tidak bisa juga ambil wudu. Wudu tidak juga bisa juga pakai sholat. Sholat tidak bisa juga pakai mandi. Itu kiat-kiat untuk menghindari. Tapi marah di sini marahnya marah, ada marah karena hawa nafsu, marah karena Allah, beda lagi. Tapi dalam suatu lembaga pendidikan marah untuk hal begitu untuk mendisiplinkan dia lain lagi ceritanya. Seperti pemaksaan untuk masalah sholat berjamaah, pemaksaan untuk pengajian dalam lembaga, dalam majlis, dalam pendidikan pesantren, silahkan. Karena tujuannya apa? Sifatnya tarbiyah, mendidik. Tapi kalau di luar itu tidak boleh, karena Allah melarang la ikraha fiddin, tidak ada paksa dalam agama. Dalam hal apapun. Sudah Pak Roni. Ayo silakan. Cukup udah pasti 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.